Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan seleksi CASN di tahun 2024 ini ya. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, sudah semakin dekat pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2024 ini, yang kabarnya akan dibuka pada akhir Mei. Semoga tidak mundur ya. Dan tentunya persiapan sudah harus dilakukan oleh teman-teman yang tertarik ingin mendaftar sebagai ASN di tahun 2024 ini. Salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman, terutama teman-teman yang ingin mendaftar sebagai CPNS ya, yaitu terkait dengan nilai ambang batas atau passing grade gitu ya. Passing grade ini sangat penting karena jika teman-teman tidak melewati nilai ambang batas atau passing grade, sudah dipastikan teman-teman tidak akan masuk ke tahap selanjutnya gitu ya. Karena untuk seleksi CPNS kan ada dua tahap seleksi ya. Yang pertama seleksi kompetensi dasar, kemudian yang kedua seleksi kompetensi bidang. Dan jika ingin masuk ke seleksi kompetensi bidang, teman-teman harus melalui seleksi kompetensi dasar terlebih dahulu, memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Kemudian jika yang lolos passing grade itu banyak, maka akan di ranking gitu ya. 3 kali jumlah formasi lah yang akan masuk ke seleksi kompetensi bidang. Jadi memenuhi nilai ambang batas itu sangatlah penting. Dan kabarnya pada tahun 2024 ini nilai ambang batas atau passing grade untuk seleksi CPNS akan dinaikkan. Jadi tentunya persiapan teman-teman harus lebih maksimal untuk bisa meraih atau melebihi nilai ambang batas. Dan kali ini kita akan coba lihat ya berita atau informasi berkaitan dengan tips bagaimana mempersiapkan seleksi CASN di tahun 2024 ini. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan nilai passing grade yang dinaikkan dan tips bagaimana agar bisa lulus menjadi CPNS atau P3K di tahun 2024 ini ya. Diberitakan oleh bmr.pikiranrakyat.com. Judulnya nilai passing grade dinaikkan. Siapkan ini agar lulus CPNS dan P3K 2024. Kita coba bacakan ya. Salah satu yang harus menjadi perhatian bagi pelamar calon pegawai negeri sipil tahun 2024 adalah nilai ambang batas atau NAB atau passing grade. Pasalnya untuk tahun 2024 ini dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil tahun 2024, nilai ambang batas atau NAB atau passing grade berbeda dari tahun kemarin. Sehingga pelamar yang akan mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil tahun 2024 harus benar-benar mempersiapkan diri. Nilai ambang batas atau passing grade harus bisa dicapai oleh pelamar calon pegawai negeri sipil tahun 2024. PLT Deputi Bidang SDM Kemenpan RB menyebutkan bahwa proses seleksi rekrutmen ASN khususnya untuk formasi calon pegawai negeri sipil akan memiliki standar nilai ambang batas yang lebih tinggi. Abbas Subagja menambahkan bahwa rencana peningkatan nilai ambang batas untuk rekrutmen ASN 2024 tersebut memiliki tujuan untuk membentuk sistem seleksi rekrutmen yang lebih kompetitif. Dengan begitu, setiap pelamar calon pegawai negeri sipil tahun 2024 benar-benar harus mempersiapkan diri. Tips lulus CPNS tahun 2024. Tidak lama lagi, pemerintah akan melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari informasi diperoleh, untuk seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Jokowi, pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CASN pada tahun 2024. Hingganya seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dibanjiri peminat. Dalam menghadapi seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, banyak hal yang harus disiapkan. Di antara yang harus disiapkan dalam menghadapi seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah berkas.
Paling penting, pendaftar seleksi CPNS dan P3K harus menjaga kesehatannya agar bisa mengikuti proses rangkaian seleksi dengan baik. Menghadapi seleksi CPNS dan P3K yang tidak lama lagi ini, selain mempersiapkan berkas dan kesehatan, ada banyak lagi yang harus dilakukan. Tentunya untuk menghadapi seleksi CPNS dan P3K para calon harus banyak belajar. Para calon harus banyak belajar gitu maksudnya ya. Belajar dalam menghadapi seleksi CPNS dan P3K sangat harus disiapkan dari dini hari. Karena dengan kematangan belajar akan memungkinkan seseorang mudah dalam menghadapi seleksi CPNS dan P3K. Semua orang tentu menginginkan untuk lulus seleksi CPNS dan P3K, bukan? Nah, berikut ini ada tips yang bisa dilakukan agar lulus menjadi PNS dan P3K tahun 2024. Namun sebelum membahas lebih lanjut tips lulus menjadi PNS dan P3K tahun 2024, kami disclaimer dulu bahwa hal ini tidak sepenuhnya membuat Anda lulus. Ini hanya tips yang memungkinkan seseorang bisa dengan mudah menghadapi seleksi CPNS dan P3K. Berikut tips lulus CPNS dan P3K tahun 2024 yang dikutip Pikiran Rakyat PMR dari berbagai sumber. Tips lulus administrasi CPNS. Dikutip dari Instagram Jadi ASN Official, Senin 15 April 2024, pada tahun 2019 sampai 500.000 orang yang tidak lulus tes administrasi. Penyebabnya adalah kualifikasi yang tidak sesuai. Disarankan untuk memilih kualifikasi yang sangat sesuai dengan jurusan, bukan fakultas. Penyebab tidak lulus administrasi adalah salah surat lamaran. Banyak kejadian yang lupa materai dan lupa tanda tangan. Salah mengupload data atau tidak mencantumkan dokumen yang dibutuhkan, sehingga sangat perlu saat pendaftaran dianjurkan harus berhati-hati. 5 tips persiapan lulus CPNS dan P3K. Pertama, ubah mindset dengan meyakini bahwa masuk CPNS dan P3K hal yang mudah. Kedua adalah menetapkan target. Dengan menetapkan target, kita akan fokus dalam persiapan seleksi CPNS dan P3K 2024. Ketiga adalah teman-teman harus mulai mencatat hal-hal yang harus dilakukan tiap minggu atau tiap harinya. Hal yang bisa dilakukan berupa tryout, belajar materi, mini-to, dan lain-lain. Keempat adalah wajib konsisten. Konsisten yang dimaksud adalah persiapan dan melaksanakan to-do list disusun setiap harinya dalam rangka persiapan seleksi. Kelima adalah istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup akan membuat tubuh sehat. Untuk diketahui, lebih dari 70% pejuang CPNS gagal karena kurang persiapan dalam menghadapi seleksi CPNS dan P3K. Yang paling penting dalam menghadapi seleksi CPNS dan P3K adalah berdoa. Itulah tips yang bisa dilakukan agar mudah lulus menjadi PNS dan P3K pada tahun 2024. Semoga bermanfaat. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan kabar bahwa kemungkinan nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi CPNS di tahun 2024 yang akan dinaikkan. Selain itu juga ada tips bagaimana agar teman-teman bisa lolos menjadi CPNS ataupun P3K di tahun 2024 ini. Dan tips-tipsnya memang benar gitu ya. Di tahun 2019 saya juga sudah melakukan hal itu. Jadi yang pertama adalah yakin bahwa saya pasti lolos menjadi CPNS dan P3K. Kalau sudah yakin, tentunya kan kita akan selalu berusaha gitu ya. Karena kita sudah yakin, tentunya malu dong masa sudah yakin nggak lolos gitu. Jadi untuk bisa lolos tentunya harus berusaha. Berusahanya juga harus jauh-jauh hari gitu ya, tidak bisa mendadak. Di saat-saat sekarang teman-teman harus sudah mulai mengikuti informasi berkaitan dengan CPNS dan P3K. Kemudian teman-teman juga harus mulai mencari materi yang harus dipelajari berkaitan dengan CPNS dan P3K. Kemudian teman-teman harus konsisten gitu ya, setiap harinya harus aktif gitu ya. Pokoknya baca materi yang akan diujikan pada CPNS maupun P3K, terutama CPNS ya. Karena CPNS ini kan saingannya umum gitu ya. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi CPNS. Jadi teman-teman harus lebih maksimal lagi dalam mempersiapkan seleksi CPNS gitu ya. Jadi teman-teman harus konsisten dan terakhir berdoa. Berdoa adalah hal yang sangat penting karena tentunya yang bisa memutuskan adalah Allah gitu ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi teman-teman harus berdoa setelah berusaha maksimal. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.